Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, perkenalkan kami dari tim investor muda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang yang beranggotakan saya, Retno Amelia, dan rekan saya, Uki Batun Uktia. Kami akan memaparkan mengenai riset investasi saham pada PT Itamara Noraya Tbk. Rekomendasi yang kami berikan didukung oleh pendekatan analisis ekonomi global dan lokal, tinjauan industri dan posisi persaingan, analisis keuangan, analisis perusahaan, serta risiko investasi. Studi kasus pada riset investasi KBMK tahun 2020 dilakukan pada PT Itamara Noraya Tbk yang merupakan perusahaan BUMN farmasi dengan moto High Tech Healthcare Solution dan mencatatkan saham perdana pada tanggal 15 Oktober 2019 serta memiliki proses bisnis yang inovatif dan terintegrasi. Dalam masa pandemi, PT Itamara Noraya ditunjuk sebagai distributor alat kesehatan dalam membantu menangani masalah pandemi. Jenis produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan keunggulan serta tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya, analisis ekonomi pada PT Itamara Noraya Tbk. Merebaknya pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berakhir minus 2,07% dan melemahnya mata uang asing terhadap rupiah sekitar 14.000 sampai 14.500 sehingga menaikkan suku bunga dari membaiknya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Ditinjau dari industri dan posisi persaingan, PT Itamara Noraya Tbk memiliki keunggulan dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi, mengedepankan keunikan dan kualitas produk, berinovasi dalam produk-produk baru, dan pengembangan fitur yang lebih canggih. Berdasarkan analisis keuangan, PT Itamara Noraya Tbk pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan total aset sebesar 64,93%, total liabilitas sebesar 224,54% yang bisa menurunkan perseroan. Di sisi lain, pendapatan usahanya meningkat sebesar 100,14%, sehingga dapat menaikkan laba sebesar 102,07%. Harga saham PT Itamara Noraya Tbk terus mengalami fluktuasi harga dengan kecenderungan kenaikan harga saham perseroan. Pada penutupan perdagangan hari Jumat 2 Juli 2021, saham perseroan ditutup dengan harga 2.030 per lembar saham. Untuk teknik analisis PT Itamara Noraya Tbk, kami menggunakan moving average, relative strength index, dan stochastic, sehingga dapat ditarik kesimpulan jika menggunakan indikator moving average menunjukkan indikasi adanya potensi beli saham perseroan. Sedangkan dua indikator lainnya, yakni relative strength index, saham perseroan berada di atas nilai 60 dan stochastic, saham perseroan berada di atas nilai 75, menunjukkan indikasi adanya potensi jual saham. Saham PT Itamara Noraya Tbk, bila dilihat secara nilai valuasi atau nilai buku perseroan, sudah terkategori overvalue. Hal ini dikarenakan nilai buku perseroan lebih kecil dari harga pasar perseroan, sehingga investor disarankan mulai menjual saham tersebut untuk merealisasikan keuntungannya. Dilihat dari nilai rasio hutang perseroan sudah terkategori tinggi. Hal ini dikarenakan nilai hutang perseroan lebih tinggi atau lebih besar dari nilai aset dan equity perseroan, sehingga investor disarankan untuk mencermati pemakaian hutang perseroan tersebut dipergunakan oleh perseroan untuk keperluan seperti apa. Saham IRA, bila dilihat secara profitabilitas, perseroan sudah terkategori baik. Nilai ROA sekarang yakni 11,31% dan nilai ROE sekarang yakni 24,97%. Sehingga dapat disimpulkan secara analisa fundamental, saham IRA layak untuk dijual karena nilai perseroan tinggi, nilai hutang perseroan meningkat, serta nilai profitabilitas perseroan meningkat. Akan tetapi, perseroan mampu untuk mengoptimalkan aset dan modal yang dimiliki apakah bisa diubah menjadi laba perseroan. Risiko investasi yang dihadapi yaitu
terdapat risiko berkurangnya anggaran dari pemerintah untuk bidang kesehatan. Yang kedua, risiko stok produk yang kadaluarsa. Selanjutnya, risiko terlambatnya pembayaran BPJS. Selanjutnya, risiko pelayanan distribusi dan risiko persaingan usaha. IRRA menerapkan Good Corporate Government untuk memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas, nilai pemegang saham dalam jangka panjang yang tersusun dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan berlandaskan pada 5 asas Pedoman Umum KJG dari Komite Nasional Kebijakan Government atau KNKG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran. Jalan-jalan ke BII, jangan lupa investasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.